wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Adna Arifah. Saya Nagita Salvana. Saya Lala Andriani. Nah, di sini kami akan memaparkan video tentang Hidup rukun dalam perbedaan. Apa sih hidup rukun dalam perbedaan? Hidup rukun dalam perbedaan berarti bisa hidup secara harmonis dan saling menghargai meskipun kita memiliki perbedaan dalam agama, budaya, atau pandangan. Ini tentang toleransi, pengertian, dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain. Yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan kemajemukan, baik dari segi budaya, agama, suku bangsa, maupun bahasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa, keberagaman Indonesia merupakan ciri khas yang memperkaya identitas bangsa. Beragam budaya, adat istiadat, tradisi, dan bahasa mencerminkan kekayaan warisan nenek moyang yang telah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis dalam lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Istilah ini berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Awalnya, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan toleransi keagamaan antara Hindu dan Buddha. Setelah diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia, makna Bhinneka Tunggal Ika meluas untuk mencakup keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Konsep Bhinneka mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan konsep Tunggal Ika menginginkan adanya kesatuan. Keanekaan dicirikan oleh adanya perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, bangsa Indonesia diharapkan dapat hidup bersama secara harmonis, menghormati perbedaan, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Kenapa pentingnya harmoni dalam perbedaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa? Harmoni dalam perbedaan sangat penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan menjaga harmoni dan rasa saling menghormati di antara beragam suku, agama, dan budaya, kita dapat menghindari konflik dan memperkuat ikatan persaudaraan antar warga negara. Hanya dengan bersatu padu dalam keberagaman, Indonesia dapat maju sebagai bangsa yang kuat dan sejahtera. Bangsa Indonesia percaya bahwa persatuan adalah hal yang penting. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ada harmoni agama, ras, golongan, dan suku bangsa. Yang pertama ialah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dipenuhi dengan semangat bersama dan perjuangan untuk melawan penjajah. Yang kedua adalah contoh keberhasilan harmoni dalam masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia banyak berbagai macam contoh. Indonesia banyak memiliki contoh keberhasilan harmoni dalam masyarakat yang heterogen. Selanjutnya, contoh harmoni di Indonesia. Yang pertama, harmoni dalam pembangunan tempat ibadah. Pembangunan tempat ibadah sebagai contoh harmoni di berbagai daerah Indonesia. Misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Hal ini seringkali ditemukan di masjid, gereja, dan pura yang berdampingan secara damai. Kedua, kegiatan bersama antar masyarakat pemeluk agama yang berbeda. Ada banyak daerah di Indonesia terdapat kegiatan bersama antar masyarakat pemeluk agama yang berbeda itu sebagai contoh harmoni. Misalnya perayaan besar agama seperti Idul Fitri, Natal, dan Nyepi. Hal ini seringkali dijadikan momen bersatu dan merayakan bersama antar umat Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan tanpa memandang sebuah keyakinan. Hal ini terjadi di daerah Kelurahan Rawang. Pada daerah tersebut dicontohkan bahwa
pada pembangunan sebuah masjid, keramik, dan cat hasil donasi dari seorang etnis Cina yang beragama Katolik. Yang keempat, analisis tentang faktor yang mendukung terciptanya harmoni. Faktor-faktor yang mendukung terciptanya harmoni di Indonesia meliputi tradisi gotong royong yang kuat, budaya toleransi yang ditanamkan sejak dulu, dan semangat persatuan yang dibangun melalui pendidikan dan kesadaran nasional. Baiklah, itulah video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.